Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Hardianti, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kali ini saya akan memaparkan bisnis plan yang saya buat. Di sini ada deskripsi perusahaan. Nama perusahaan Seraya Farm. Perusahaan ini akan didirikan di Desa Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Seraya Farm merupakan suatu nama perusahaan yang bergerak pada bidang peternakan bebek ras petelur. Nama usaha dagang ini diambil dari kata seraya yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti bersamaan. Kata ini mengandung filosofi bahwa usaha ini merupakan usaha bersama yang didirikan oleh dua orang kakak beradik yang diharapkan dapat memenuhi permintaan konsumen dengan cepat. Latar belakang pemilihan usaha ini, usaha ternak bebek ras petelur merupakan jenis unggas yang paling populer setelah ayam, serta hewan yang mudah diternakan dengan modal yang lebih kecil bila dibandingkan dengan hewan besar lainnya. Selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan. Manfaat: membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar Seraya Farm, serta menjadi sumber pendapatan masyarakat, baik yang menengah bawah maupun atas karena potensi serapan pasar daging bebek dan produksi telur. Dampak terhadap lingkungan: bebas cemaran limbah yang berbahaya atau mengganggu proses hidup tanaman, sehingga tidak terjadi akumulasi senyawa beracun dan logam berat yang membahayakan atau melebihi batas ambang aman. Namun, dampak negatif usaha ini yaitu pencemaran udara berupa bau menyengat yang timbul karena sisa-sisa pakan maupun kotoran ternak sehingga adanya lalat yang berkeliaran di kandang dan di lingkungan sekitar kandang. Pencegahan: pembersihan kandang secara rutin, memasang perekat lalat untuk mengurangi lalat yang berterbangan di sekitar kandang. Aspek pasar: yang pertama, perkembangan pasar. Dalam penentuan permintaan dan penawaran dapat dilihat dari perkembangan peternakan bebek petelur komersil di wilayah Pulau Jawa. Yang kami lihat, permintaan DOD untuk bebek petelur komersil di Pulau Jawa cukup besar. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan dalam permintaan adalah adanya perusahaan lain yang sejenis. Adanya perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama akan mengurangi permintaan dari konsumen. Yang kedua, strategi pemasaran. Membuat promosi-promosi iklan di berbagai media massa maupun dari peternakan bebek petelur komersil di lapangan. Membangun jaringan dengan para peternak bebek petelur komersil di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen agar konsumen merasa puas dan ada kepercayaan konsumen. Yang ketiga, pangsa pasar. Pemasaran hasil produksi berupa DOD jantan dan DOD betina akan dipasarkan ke seluruh wilayah Jawa Barat dan sekitar wilayah Jakarta. Sedangkan untuk bebek afkir dan pupuk organik akan dipasarkan di daerah Bandung dan sekitarnya. Hasil produk utama yaitu DOD betina dan akan dipasarkan langsung kepada peternak-peternak bebek petelur komersil. Sedangkan bebek afkir dijual langsung kepada konsumen untuk kotoran dan dijual langsung kepada petani-petani sayuran di daerah Bandung dan sekitarnya. Selanjutnya ada analisis finansial yang terdiri dari kandang bebek, perlengkapan usaha peternakan, sewa lahan, surat izin usaha dengan total 14.400.000. Penyusutan per tahunnya ada 2.350.000. Modal kerja dengan total 63.220.000 sehingga menghasilkan 65.570.000. Sumber pendanaan terbagi menjadi dua sumber, modal sendiri dan modal pinjaman dengan proporsi sendiri 21%, pinjaman 79%. Pelunasan kredit dalam 3 tahun, saldo awal 50 juta dengan pokok bayaran per tahun 16.667.000, bunga per tahun 3 juta, maka total 59 juta rupiah. Revenue dihasilkan 1,35. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp 1,35. Maka dapat disimpulkan usaha ini layak untuk dijalankan.
break even point ataupun BEP dalam unit, menghasilkan 116 kg. Artinya, secara finansial, usaha ini layak karena hasil panen per tahun adalah 3.650 kg dengan BEP sebesar 116 kg. Sehingga apabila didapat hasil 116 kg, perusahaan tidak rugi maupun mendapatkan keuntungan. Sedangkan break even point dalam rupiah, berdasarkan perhitungan, pendapatan minimal telur adalah 8.192.194 untuk mencapai titik impas. Apabila hendak memperoleh keuntungan, maka harga jual harus lebih dari 16.196.830. Kesimpulannya, usaha tersebut layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar dari biaya gross BC dan net BC lebih dari 1 dan tingkat pengembalian internal IRR lebih besar dari suku bunga bank. Sekian dari saya, terima kasih.